Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya tobat sekarang. Betapa banyak orang menghadapi suatu hari tetapi tidak mampu menyempurnakannya. Dan betapa banyak orang yang mengharapkan esok hari namun tidak sampai padanya. Saatnya lah kita tobat sekarang. Boleh jadi hari ini atau esok hari kematian akan menjemputmu. Ya, setiap hari ada saja yang wafat atau yang mati karena corona, bukan? Bisa jadi kita tinggal nunggu giliran ya sobat. Mayat hidup vs mayat mati. Mayat besok sedang mengubur mayat hari ini. Ya, mungkin kita mendengar atau menghadiri pemakaman saudara atau teman atau tetangga yang hari ini meninggal. Bisa jadi esok kita yang akan dihadiri ketika dikubur. Corona ini memang memaksa kita untuk lebih banyak tinggal di rumah. Mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Karena membuang-buang waktu lebih bahaya dari kematian. Membuang-buang waktu itu lebih berbahaya dari kematian, karena membuang-buang waktu berarti telah memutuskanmu dengan Allah dan akhirat. Sedangkan kematian itu memutuskanmu dengan dunia seisinya. Begitu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dengan banyak di rumah, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, terutama yang muslim ya. Bagi yang non-muslim, silakan memperbanyak membaca kitab sucinya masing-masing. Corona ini merupakan nasihat penting bagi kita sebenarnya ya, untuk senantiasa mengingat mati. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa manusia yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak persiapan menyambutnya. Mereka itulah yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang mengingat mati ini ya sahabat, membenci dunia merupakan pangkal kebaikan, sebagaimana cinta dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan. Saya ulangi ya, membenci dunia merupakan pangkal kebaikan, sebagaimana cinta dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan. Orientasi duniawi muncul oleh kurangnya kita mengingat mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dunia ini memang manis dan hijau, tapi dunia ini juga bangkai yang menjijikkan. Dunia manis dan hijau bagi orang yang lalai, tetapi menjadi menjijikkan bagi kaum yang berakal. Maka terhadap dunia ini, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, janganlah mencari dunia dan jangan marah karena dunia, karena hal itu bisa merusak hatimu seperti madu dirusak oleh cuka. Siapa yang rela dengan akhirat, ia menjadikannya yang utama. Siapa yang rela dengan yang sedikit, ia akan meraih yang banyak. Siapa yang rela dengan rasa hina di hadapan Tuhannya, ia akan meraih kemuliaan. Sahabat, marilah kita menyadari dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Dan janganlah kita sombong dengan merasa diri kita benar, bahkan merasa paling benar, sehingga merasa tidak memiliki dosa. Ya, saya ulangi ya. Janganlah kita sombong, merasa diri kita benar, bahkan merasa paling benar,
sehingga merasa tidak memiliki dosa. Marilah kita lihat dosa-dosa kita itu ternyata sangat besar, seperti gunung yang berada di belakang dan siap roboh menimpa kita. Apalagi malaikat maut telah berseru demikian, "Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, ini saatnya kalian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, sebab pikiran dan kekuatan kalian masih kuat. Wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, waktu menuai telah dekat. Wahai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, ya, untuk yang berumur 60 tahun, jika engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan seruan, maka tak seorang pun bisa menolong kalian. Maka saatnya kita bertobat sekarang." Betapa banyak orang yang menghadapi suatu hari tetapi tidak mampu menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang mengharapkan esok hari namun tak sampai padanya. Ya, saatnya kita tobat sekarang. Boleh jadi hari ini atau esok hari kematian menjemput kita. Ya, sahabat, janganlah kita ragu bertobat. Jangan engkau ragu-ragu kembali kepada Allah, sekalipun engkau penuh dengan dosa dan maksiat. Karena Allah telah menutupi aib kalian ketika kalian bermaksiat. Tidak akan membukanya ketika kalian berada di pintu tobat. Saya ulangi. Karena Allah telah menutupi aib kalian ketika kalian bermaksiat, tidak membukanya ketika kalian berada di pintu tobat. Dan janganlah kita menunda-nunda tobat ya, karena akan celaka dan binasa orang-orang yang menunda tobat. Siapa orang yang menunda tobat itu? Termasuk menunda tobat itu adalah yang hanya berkata, "Saya akan bertobat." Begitu, selalu berkata, "Saya akan bertobat," tetapi tetap saja bermaksiat. Marilah kita segera bertobat ya sahabat, dengan semurni-murni dan sebenar-benarnya tobat, yaitu dengan menyesal dalam hati, mohon ampun atau istighfar dengan lisan, dan berjanji serta benar-benar tidak akan mengulangi lagi. Kemudian marilah kita berjalan menuju Allah meskipun tertatih-tatih. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.